Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ernita. Siang Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun suaranya lagi serak-serak ini. Wah, kayaknya lagi flu ya, Bu, ya? Iya, Mudah-mudahan tetap sehat ya, Bu, ya? amin. Amin. Oke, Bu, begini, sebenarnya nih ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu, tentang saya ini punya masalah tentang anak murid saya. Eee, Bagaimana ya kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk berdiskusi dengan saya? Ya tentu saja Bu. Mumpung saya ada waktu sekarang, boleh kita diskusi Bu Reni? Baik, Bu. Begini, Bu, saya ada permasalahan tentang anak murid, eee, dia ini selalu menangis gitu, Bu. Kalau Oh ditinggal sama gitu. orang tuanya itu pasti belum jauh mamanya pergi langsung menangis. Oh kasihan dia ya Bu ya. Iya, itulah saya sudah coba sih saya bujuk, tapi kayaknya belum belum maksimal kemungkinan ya, Bu, ya. Jadi mungkin saya ingin berdiskusi tentang itu, nanti bagaimana, apakah Ibu dari arahan Ibu saya bisa menemukan solusinya atau gimana? Ya boleh kita berbincang-bincang dulu Bu Reni. Ya. Kalau boleh tahu, permasalahan apa ya yang dihadapi Ibu dengan siswa Ibu yang tadi Bu Reni? Itulah tadi yang saya bilang, Bu, saya ini murid ini nih mungkin karena rasa takut atau rasa gimana gitu, kalau begitu orang tuanya baru aja pergi dari depan pintu tuh langsung menangis, Mungkin pernah trauma kali ya, Bu, ya? mungkin sepertinya seperti itu. Iya. Terus, mungkin apa ya, Ibu tahu apa faktor penyebab anak itu selalu menangis dan selalu ketakutan kalau ditinggalkan orang tuanya? Mungkin Bu Rini tahu? Eee, saya ini pernah bertanya ke orang tuanya. Jadi orang tuanya bilang, di rumah itu kayak nggak mau main keluar, Bu. Dia mainnya tuh cuma di rumah. Bahkan Anaknya kadang kalau semua ada di rumah. teman-temannya manggil, dia tidak mau keluar, dia maunya sama mama terus. Jadi itulah mamanya juga bilang, "Susah Bu," katanya, "di rumah juga nggak mau main, apalagi di sekolah gitu, ketemu orang banyak." Jadi mungkin kayak permasalahannya kayaknya, kurang Sosial sosialisasi dengan temannya kayaknya seperti iya, itulah, Bu. ya Jadi masih kecil ya, hmm, masih kecil saja seusia TK dia tidak mau bersosial sama teman-temannya. ya itu, Gimana perkembangan nanti dia dewasa ya, Bu, ya? itulah Ya, misalkan jadi kira-kira faktornya itu itu dari sejak bawaan lingkungan kali, Bu, ya? Mungkin faktor anaknya itu seperti kemungkinan itu, faktor lingkungan, kemungkinan. mungkin dari kecil orang tuanya tidak membiasakan anaknya untuk Iya, berkomunikasi bersama orang lain, sehingga anaknya sudah besar seusia TK, benar-benar tidak mau ya iya. bersosialisasi seperti itu. Itulah yang susahnya juga kalau dia sudah tidak mau masuk kelas, otomatis dia juga tidak mau ikut belajar sama teman-temannya. Iya, Pasti udah berapa kali dicoba, tetap dia nggak mau, masih mau pokoknya ke mana mamanya, di situ dia. Dia mau nanti dia belajar, tapi mamanya tuh harus masuk, harus di dalam kelas, harus duduk di harus dekat dia. bersama sama mamanya di dalam kelas. Iya, Ya, jadi diikutkan saja Bu Reni dulu, diikutkan. ya itulah mungkin Heeh, hanya perlahan gitu ya, Bu, ya. Jadi iya. cuma Mungkin kadang Mama ada udah bosen ya? ada teman biasalah nama anak-anak ya, ada temannya Iya, yang lain apa,
Jadi ada yang ikut, "Itu Kak ditunggu," katanya. "Kok kamu mau, saya ndak ditunggu?" Nah, jadi Oh begitu. kami lagi berusaha untuk memaksimalkan jangan sampai ada orang tua yang masuk dalam kelas, gitu aja, Bu. Iya. Jadi, seberapa besar sih, kemampuan Bu Reni terhadap murid tersebut agar, dia itu berkurang rasa mau ditinggalkan orang tuanya itu dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi harapan paling besar dari Bu Reni itu seperti apa sih? Ya, harapan saya anak tersebut mau ditinggal dan mau belajar bersama teman-temannya, terus mau bermain bersama teman-temannya, tidak nangis lagi saat ditinggal orang tuanya, gitu Bu, harapan saya. Iya iya. Yang jelas, anak-anak tuh biasanya semakin besar itu rasa keinginan untuk dekati orang tuanya biasanya berkurang ya, Bu, ya. Iya, Ini kan prosesnya dulu, itu wajar. dia. Mungkin 1 bulan anak Iya, tersebut sama orang tua dalam kelas, lama-kelamaan, "Mama pulang saja dulu." iya, Biar dia bisa makanya kalau sekolahnya biar umur-umur kayak apa, usia dini kan masih perlu waktu ya memang waktunya untuk itu biasanya 1 sampai 3 bulan ya, Bu Reni ya. beradaptasi Mmm, dengan iya, lingkungan di iya sekolahnya. betul. Apalagi kan mungkin faktor yang penyebab di rumahnya juga istilahnya jauh beda dengan di sekolah. Di sekolah kan membaur dengan teman-temannya, kalau di rumah hanya sendiri, itu juga Iya, sibuk. lebih Jadi menyenangkan di sekolah biasanya Nah, seperti itu. iya, Betul. jadi harapan saya ke depannya itu seperti itu, Bu. Saya ingin anak itu tuh mau belajar tanpa ditunggu orang tuanya, terus menerima pembelajaran dengan rasa senang, gitu, Bu. Dan bahagia begitu ya, Bu Reni ya? Iya, Ya, baik Bu Reni, setelah Ibu Reni mengetahui permasalahannya, bagaimana langkah Bu Reni untuk mengatasi permasalahan yang timbul tadi terhadap anak tersebut? iya, Bu, saya terpikir nih ada beberapa solusi. Yang pertama, yang akan saya lakukan adalah, mengajak anak tersebut ke ruang bermain dulu, melihatkan kepada anak tersebut apa, permainan yang ada di kelas, yang ada di ruang permainan semuanya gitu. Jadi, Ya, eee, supaya dia tuh merasa senang gitu. Namanya ya Allah. Jadi itulah senang bahagia ya Bu Reni ya? heeh. Bapak, tolong Bapak. Jadi itulah Bu, makanya saya inginnya nanti anak ini bisa, beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Mau belajar juga, itulah cara solusinya tadi saya ingin gitu Bu, Rencana Bu Reni perlahan membawa ke kan ya? ruang bermain, setelah dia udah siap untuk ditinggalkan, baru kembali ke kelas untuk belajar bersama temannya. Ya, rencananya yang Ibu ungkapkan tadi sangat bagus menurut saya Bu Reni ya. Jadi intinya dalam mendidik siswa terutama anak TK itu ya, memang perlu kesabaran dan penuh kasih sayang ya dari kita sebagai Iya, pendidik. Walaupun betul. saya bukan guru TK, tapi saya menghadapi anak-anak saya juga sama, kurang lebih Bu Reni juga. Jadi, Betul, Bu, mau eee, dengan rasa sabar. ya sabar dan kasih sayang itu sangat Sabar, diperlukan dalam mendidik anak betul. bangsa ini. Jadi Bu Reni ya, eee, menurut Bu Reni kapan ya kegiatan Bu Reni itu akan Ibu Reni lakukan? Eee, Rencananya kegiatan tersebut akan saya lakukan saat masuk kelas sebelum memulai pembelajaran waktu Iya masih, pembukaan, itu kan iya. masih bermain, masih bernyanyi. Nah, itu rencananya saya mau mulai dari tahap awal dari situ, Bu. Ya, bagus, Bu. Terus saja Ibu melakukan hal tersebut dengan komitmen dan perencanaan serta permasalahan yang Ibu hadapi itu dengan yang berhati-hati, nantinya semoga bisa ya Bu Reni ya. Ya, Nah, ya. insyaallah. Terus kira-kira ya siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang bakalan Ibu jalankan nanti, Bu Ren? Tentunya untuk menjaga komitmen tersebut, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat,
dan juga orang tua murid. Ya, Gitu, Bu. bagus Bu Reni, bagus Bu Reni. Itu yang sangat, kerjasama atau kolaborasi yang sangat Iya, bagus, ya agar hasilnya sangat maksimal. Karena tanpa kerjasama, ketiga pihak tersebut akan sulit ya Bu menjalankan iya, komitmen yang bakalan kita sulit. rencanakan tersebut. Ya, semuanya kan tetap harus berkesinambungan ya, Bu, ya, antara Iya, 3 itu. Jadi tanpa dukungan ya. bantuan dari ketiganya Iya, mungkin juga agak-agak sulit, tidak, karena kan iya, namanya tidak anak berjalan segitu dengan kan baik. nggak bisa dipaksa juga, dia harus mengalir dengan hatinya, dengan kemauannya, mau belajar, mau istilahnya mau dia bermain, mau gimana, itu harus memang benar-benar kerjasama, dibutuhkan kerjasama. Iya. Baik Bu Reni, rencana Ibu ini sangat bagus menurut Ya, saya. Ke depannya agar murid Ibu mau ditinggal dan mau belajar bersama dengan teman-temannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu sangatlah, eee, bagus dan komunikasi yang baik di antara Ibu bersama orang tua, terus dalam, memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh ibu itu, yang intinya itu sangatlah bagus itu komunikasi iya, antara kedua belah komunikasi. pihak, agar apapun tujuan yang Ibu Eni inginkan itu tercapai dengan baik. Baik, Bu. Alhamdulillah dari diskusi kali ini saya mendapatkan solusi dan, dari permasalahan yang saya hadapi. Saya akan coba ke depannya, mudah-mudahan bisa terus dan terus, eee, melakukan hal tersebut sampai anak tersebut bisa mengikuti semua kegiatan di sekolah. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ernita sudah memberi arahan kepada saya dengan permasalahan yang saya hadapi, dan saya juga berharap ke depannya saya bisa terus-menerus melakukan hal tersebut untuk murid-murid yang membutuhkannya. Ya Bu, terima kasih juga. Kita Ya. berbagi aja ya Bu ya Ya, siang ini. kita sharing aja. Sebenarnya sih permasalahan permasalahan di sekolah ini banyak, Bu, tapi yang Ya, benar-benar yang saya agak bingung, agak-agak, cara mengatasinya karena kan ini nih, anaknya yang istilahnya yang tidak belum mau ya Bu ya, belum mood on, kalau dia belum mood. itulah kalau dia hanya mau ditinggal, misalnya walaupun dia tidak mau belajar, setidaknya dia mau ditinggal tanpa menangis mungkin masih bisa kita, tapi kan ini baru baru anak mamanya melangkah di depan pintu, nangisnya udah kayak apa itu. Jadi kan Kayak perang ya. solusinya nih gimana, Ya, dan semoga alhamdulillah saja bisa berjalan dengan baik. iya, Intinya ada kerjasama antara ibu dengan orang tua, pihak sekolah, dan guru yang ada di sekolah Bu Reni. ya setelah kita berdiskusi, saya juga udah mendapatkan solusinya, caranya, supaya nanti ke depannya juga akan lebih baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya Bu Ren, langsung lanjut aja. Oke, lanjut. Ya, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Ernita. Apa kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah, Bu. Kabarnya baik, sehat. Semoga Ibu juga seperti itu dalam Alhamdulillah, keadaan semoga selalu sehat. sehat kita di sini. Amin. Ya, mohon maaf ya Bu Reni, apakah Bu Reni punya waktu ya? Tentu Ibu, insya Allah apa yang bisa saya bantu. Ya, mari Bu, saya ingin berbincang-bincang sedikit bersama Ibu Reni. Saya berharap percakapan kita pada siang hari ini, mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu Reni ya. Karena saya Iya, Bu. punya permasalahan yang begitu mungkin Ibu Reni tidak bakalan menghadapinya karena saya adalah seorang guru SMK
baru lagi di SMK tersebut, yang mana saya biasa mengajar di sekolah SMA. Kalau SMA itu anak-anaknya kan, eee, keinginan belajarnya itu sangatlah tinggi dibandingkan dengan anak SMK. Mereka itu kalau pembelajaran itu kurang, tapi kalau praktek mereka bahagia dan senang. Nah, seperti Ya, itu Bu Reni. Jadi begini Bu lebih Reni, menyenangkan praktek ya, Bu, ya? lebih menyenangkan Dibanding praktek materi gitu. ya daripada materi, karena saya ini guru mapel bukan guru produktif. Hmm, Bu Reni, eee, saya itu kan pelajaran PKN. ya, Pelajaran PKN itu biasa diberi, di siang hari. Biasanya di pagi-pagi itu kan jam matematika, bahasa Inggris kan, jam-jam ya, yang sulit lah. Nah, karena PKN ini mata pelajaran yang dianggap semua orang itu lumayan tidak terlalu sulit. Jadi, ya, permasalahan saya itu di sekolah itu ada 3 jurusan yang ada di sekolah saya. Satu jurusan itu anak laki-laki semua yang saya hadapi, itu jurusan teknik sepeda motor, yang mana di kelas tersebut mendapatkan jam itu jam siang, setelah sholat zuhur ya, setelah ya, sholat zuhur. Jadi di jam itu, Bu Reni pun mungkin kalau Bu Reni sebagai pelajar juga udah capeknya ya, jam-jam capek, pagi yang pasti udah capek. yang jelasnya udah habis mereka sudah selesai praktek, mereka kan sudah capek kan, tiba-tiba di jam zuhur setelah zuhur, mereka itu mendapatkan pembelajaran sampai pulang jam 3 nanti, Hmm. seperti hal tersebut. Jadi, permasalahan saya itu, eee, menghadapi siswa saya ini yang kategorinya sudah jam segitu, minat belajarnya Udah kurang. sangatlah rendah. Saya juga sudah pernah menghadap kepada Wakakurikulum, bagaimana, "Bu, kalau semester depan untuk anak TPSM, spesial TPSM saja," saya mengusulkan, agar nanti di semester depan, eee, jam pelajaran umum itu dikasih jam pagi sebelum zuhur. Ya, Setelah zuhur nanti diberi jam produktif, bukan berarti saya ingin menggurui atau mengajari Wakakurikulum, bukan, saya hanya memberikan ide. Ternyata tanggapan dari Wakakurikulum, "Bagus Bu, karena Ibu punya keluhan," kata dia kan berkaitan dengan, siswa tersebut. "Bukan hanya Ibu saja," katanya, "yang mengeluh permasalahan di kelas TBSM. Semua guru yang lain, apalagi guru matematika, tidak ya. mau mengajar di jam siang pelajaran matematika. Sangatlah sulit karena anak-anaknya itu tidak mau lagi belajar di jam siang seperti tersebut." Begitu. Wakakurikulum juga, eee, su berbincang juga sama saya karena saya mengeluh hal tersebut. Jadi saya itu, pengennya itu bagaimana sih, agar anak-anak tersebut, betah dan mau belajar pada jam-jam siang. Nah, seperti itu, Bu Eni. Iya. Kira-kira, eee, Ibu mengetahui faktor utamanya dari mereka tuh apa, Bu? Kira-kira yang Menurut saya benar-benar membuat mereka tuh seperti itu, tentunya kan pasti ada faktornya, faktor ya, penyebabnya. faktornya menurut saya ya, yang saya tanya sama beberapa anak ya, "Mengapa sih kalian kalau di jam siang itu ngantuk, mau tidur terus?" Kata kata saya yo. "Itulah Bu, kami udah capek Bu, udah capek, terus kami cobalah," katanya gitu, "kami jam pelajaran dulu baru praktek, kan kami tadi Oke, pada main-main juga." Mereka kan kalau praktek kan gantian saja, misalnya ngelas, satu orang ngelas satu-satu kan, berapa jam, biasanya dari jam 7 pagi mereka ngelas sampai jam 12. Kan yang lainnya pada bermain, jadi iya, capek bermain, ngelasnya sebentar saja karena 30 lebih siswanya kan untuk ngelas besi itu, jadi kan agak lama. Jadi, "Kalau bisa Bu," katanya, "kita jamnya pagi aja Bu belajar ya." Itu sudah saya ajukan kata saya Jadi jadi intinya saya itu, saya sudah mengetahui, faktor mereka seperti itu, saya sudah melakukan pendekatan juga pada mereka, maunya seperti apa sih,
Saya juga sudah, eee, mencoba melakukan pembelajaran yang sangat menarik pada mereka, karena sebelum mulai pelajaran saya mencoba semenjak mengikuti kegiatan CGP ini ya, saya, Iya, mencoba dengan belajar yang menarik, yaitu dengan pembukaan pertama kita lakukan selalu ice breaking ya, seperti anak TK iya, ternyata mereka tuh bahagia, Bu. Saya coba itu ice breaking, terus melakukan, eee, penenangan diri yang seperti kita lakukan kayak kemarin, narik napas tuh selama berapa menit itu, mereka senang ternyata, "Apa yang kalian dapatkan setelah kita mencoba pembelajaran seperti itu walaupun di jam siang?" Kata saya coba. iya. "Tenang Bu, kami Bu, rileks." Seperti itu. Berarti intinya mereka sudah mulai bahagia ya, Bu, ya? Dengan saya mencoba hal-hal yang baru. Terus seberapa besar harapan Ibu Ernita terhadap murid tersebut agar bisa menjadi yang Ibu inginkan, maksudnya bukan yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan gitu? Ya, kalau harapan saya sih kepada anak-anak itu, karena mereka ini anak SMK yang siap bekerja, nantinya mereka terjun ke dunia kerja itu, mereka itu kategorinya, mereka bisa dan mampu bersosialisasi nanti di dunia kerja, mereka bisa dan tidak malas-malasan seperti mereka pada saat ini. Saya selalu mengarahkan mereka agar mereka itu, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Agar mereka itu sukses kelak dan tidak menyesalkan hari yang telah terlewati, Iya. seperti itu. Jadi intinya tetap belajar dan belajar, Bu, ya, Iya, sampai terus belajar, karena kita sampai itu belajar itu sepanjang hayat menurut iya, saya itu. sampai cita-citanya Ya, terwujud tercapai ya, itu, ya tercapai, terwujud. ya. Baik, Bu Ernita, setelah Ibu Ernita mengetahui masalah ini, bagaimana langkah Bu Ernita selanjutnya? Ya, untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan nantinya itu ke depannya, terutama nanti di semester depan ya, kita kan sekarang sudah Iya, ulangan ya, Bu, ya. Jadi saya itu, mencoba melakukan, pembelajaran yang aktif dan menarik, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, agar mereka itu, eee, aktif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Bahagia selalu mereka belajar ya, agar saya selalu semangat support ya, tetap mereka iya, semangat. tetap semangat selalu dalam proses pembelajaran. Itu Bu Baik, Eni. rencana yang sangat bagus ya, Bu, Iya mudah-mudahan ke depannya juga, bisa menjadi, murid yang terbaik juga, murid yang bisa memberikan dedikasi yang tinggi kepada sekolah ya, Bu. Menurut Bu Ernita, eee, di mana Bu Ernita harus lebih lebih apa, eee, lebih fokus lagi kepada murid nih, langkah apa yang Bu Ernita lakukan supaya anak tuh mau yang saya mau akan belajar gitu? ya ya, saya akan berusaha mengevaluasi rencana yang saya lakukan, umpan balik dari mereka kan saya akan selalu refleksi terus, setiap di akhir pembelajaran, bagaimana anak-anak proses pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau tidak, tetap saya lakukan, Ya, tetap saya teruskan hal tersebut, karena dengan refleksi tersebut, kemungkinan besar untuk meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran, mereka sayang dan bahagia serta senang dengan dalam belajar bersama saya, Ibu. ya. Terus kapan kira-kira kegiatan tersebut akan Ibu lakukan? Ya, saya sudah memulainya ya, Bu Reni ya, akan saya aktifkan kembali pada semester depan. Oh, iya, bagus, Bu. Terus komitmen Ibu tentang rencana pemecahan masalah yang Ibu harapkan itu seperti apa? Untuk komitmen saya itu tetap, menjalankan rencana-rencana saya yang sudah saya buat Ya, sama siswa-siswa saya, tetap saya mengingatkan mereka dan mereka tetap mengingatkan pada saya. Saya akan selalu berkomunikasi terus pada anak-anak demi,
agar mereka mau dan terus mau belajar demi kebaikan mereka kelak saja, itu aja Bu Rini. Kira-kira siapa saja yang terlibat untuk menjaga komitmen tersebut tetap sampai berlanjut sampai nanti gitu, Bu? Yang jelas Bu, saya tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah pastinya, Wakakurikulum dan Wakakesiswaan, serta dewan-dewan guru yang ada di sekolah, agar apa yang saya lakukan itu tidak ada pembicaraan di belakang layar. Nah, tetap saya komunikasikan bersama mereka-mereka. Bekerja sama lagi, Bu, ya? Iya, Tetap kerjasama dan kolaborasi lagi. kolaborasi itu sangat penting, Nah, Bu dengan Reni. bekerja sama, kita kan pasti mudah untuk mewujudkan apa yang jadi harapan kita ke depannya ya, Bu, ya. Iya, betul. Terus, baik rencana Ibu sangat-sangat baik dan terarah ke depannya. Berarti untuk ke depannya agar murid Ibu melakukan hal tersebut, yang Ibu ingin komunikasikan paling pertama dengan siapa? Atau antara guru atau orang tua murid atau dengan muridnya? Untuk supaya kedepannya muridnya itu lebih bagus gitu, Bu. Ya, pertama kita komunikasikan pada anak-anaknya dulu, karena Ya, beda dengan anak TK ya, karena mereka ini anak SMK, mereka sudah ya. paham dan sudah Jadi mengerti. bisa diajak Ya, berkomunikasi, mereka Bu, ya. bisa diajak komunikasi. Iya, Kita betul sharing betul. apapun ada timbal baliknya dari mereka, Nah, bahagia dan senang umpan kalau baliknya ada, ya. iya, karena mereka sudah gede-gede. Jadi Iya saya iya. sangat senang kalau berbincang sama mereka. Mereka itu memang perlu kita lakukan pendekatan. Tapi kalau kita berbicara dari hati ke hati, mereka itu senang, Bu. Senang sekali. Diajak Karena apa? curhat ya, Bu, ya. Ya jadi tempat curhat kata dia. Dengan ibu bisa berbicara seperti itu, dengan yang lain belum tentu Bu. Mereka Ya. suka berbicara seperti itu sama Tidak saya. kadang ada anak yang tidak mau terbuka, ada anak yang hanya Iya diam betul. gitu ya. Karena malu ya, biasanya memang ada malu. Sama kalau diajak bicara, malu dia Bu. Tapi kalau kita deket-dekati, lama-kelamaan karena dia ini pintar, bagus dalam pembelajaran. Setelah pergaulan dengan teman-temannya agak berubah, nilainya agak rendah, cara belajarnya sudah mulai agak malas-malas sedikit. Agak Saya turun melakukan gitu. pendekatan terhadap anak tersebut, saya berbincang terhadap anak tersebut, oh ternyata karena faktor teman. Iya. Nah, itu. Oke. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap Iya, perkembangan sangat itu, Bu. seseorang. Kalau Betul. usia-usia seperti itu memang dengan lingkungannya sangat-sangat pengaruhnya sangat besar. Iya, itulah saya berharap mereka itu lebih baik. Kalau saya bilang, "Kalian tuh nantinya akan menjadi pemimpin walaupun hanya kepala desa." Saya bilang, Iya. "Benerlah, Bu." Betul. "Iya, sekarang itu tamat SMA itu harus menjadi kepala desa, tidak ada lagi kepala desa yang tamat SD," kan saya bilang seperti Iya. itu. Tetap Minimal itu udah iya, minimal ya. "Berarti kami bisa jadi pemimpin lah, Bu, nantinya." "Ya bisalah," kata saya seperti, "Ah, kami mah nanti jadi pemimpin nih," katanya. "Ya jelas, siapa lagi," kata saya gitu, "generasi berikutnya yang akan menjadi pemimpin. Kami ndak mungkin lagi, kami sudah tua-tua." Nah, seperti itu saya bilang sama mereka. Baik, sangat baik. Eee, dari hasil diskusi sekarang, mungkin Ibu punya kesimpulan apakah bagaimana dengan hasil diskusi kita hari ini? Ya, terima kasih ya Bu Reni sudah meluangkan waktunya dalam berdiskusi pada siang hari ini. Saya sangat lega sekali sudah bisa berbincang-bincang bersama Bu Reni dalam permasalahan saya bersama anak-anak saya. Semoga anak-anak saya itu kelaknya itu menjadi sukses. Mereka mampu dan paham Amin. menerapkan pembelajaran di kelas. Amin. Harapan saya ke depannya itu, eee, yaitu agar mereka bisa belajar walaupun di jam siang, itu Iya, aja Bu Rini. tetap semangat ya walaupun jamnya udah jam pulang atau jam makan, jam tidur Iya, ya, Bu, ya. tidak Mesti konsentrasi membangkitkan ya. semangat lagi untuk anak-anak itu belajar siang ya, Bu, ya. Iya, tetap semangat Bu Oke. Reni, karena itulah tantangan saya sebagai pendidik.
Sama Bu sebenarnya, karena kalau untuk tantangan mungkin pendidik ini sama, cuma bedanya kalau untuk anak usia dini itu kan hanya kelasnya kelas pagi, tanpa ada ekstra, tanpa yang berlebih-lebih gitu kan. Karena itulah, Iya. usia dini kan memang udah harus dipaksa ikut ini, ikut itu akan mengalir nanti dia seperti sampai saat dia Sama, anak nanti, SMK tidak bisa SD. dipaksa juga Bu Ren. Itulah, sama juga Sesuai ya dengan berarti ya? minatnya, iya kan. Kita kan tidak bisa memaksa Iya. anak-anak, kalau kita hanya bisa mengarahkan. Mengarahkan, Maunya betul. seperti anak-anaknya mau seperti apa, sudah kita arahkan mereka sebaik mungkin. Kalau kita mengarahkannya dengan baik, insya Allah mereka mengikuti arahan kita yang terbaik. Itu Bu Amin. Reni. Iya. Mungkin itu aja ya Bu Reni ya. Oke, Nah, siap terima Bu. kasih ya Bu Reni sudah meluangkan Sama-sama, waktunya terima kasih ke saya. kembali. Ya, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Iya. Reni.